Kita sambut speaker spesial kita malam hari ini, Christila Meta. Halo, selamat malam teman-teman. Thank you ya Monik atas perkenalannya. Wah, saya senang banget ya. Aduh, lihat nih, mata saya kurang tidur ya. Aduh, excited banget ya besok. Wah, udah kayak mau kawinan, udah kayak mau anak beranak, bukan 5 nih, bukan berapa sih kalau beranak itu baru melahirkan tuh bukan 9 ya. Wow, ya. Aduh, saya excited banget. Teman-teman excited nggak? Besok kita mau menyambut sebuah produk yang sangat-sangat luar biasa, sebuah breakthrough ya, yang cuman kita doang loh yang punya loh ya. Saya hari ini ingin berbagi sedikit excitement saya. Jadi saya mohon maaf ya kalau malam ini suara saya agak kenceng, bukannya kenceng karena marah ya, tapi karena saya tuh excited banget gitu loh, bukan bukan bermaksud untuk teriak-teriak ya, tapi bener-bener ya, aduh saya nggak sabar menanti jam 10 nih dari tadi nih. Ya kalau teman-teman lihat nih udah catatan saya tuh saya udah kepekan saya banyak banget loh. Ini besok order ini pakai pakai ID ini, jangan salah, masukin ini, jangan error. Waduh ya udah excited ya. Saya rasa teman-teman semua juga sudah mempersiapkan ya untuk besok. Nah saya ingin mencuri 1 jam yuk malam ini. Saya ingin sharing ya. Bagaimana ageLOC Reset ini yang sangat luar biasa ya. Saya sudah closing lebih dari 30 set pribadi ya. Tim saya udah lebih dari 100-200 set ya. Wah, luar biasa ageLOC Reset ini. Jadi izinkan saya malam ini berbagi dengan teman-teman ya. Kenapa saya senang banget sama produk ini? Oke ya. Nah, saya ingin mengajak kita seperti biasa karena kita tuh adalah dibesarkan oleh DNA ST ya. Saya ingin kita benar-benar melihat ya besok ini ya ada sebuah peluang yang sangat luar biasa dan saya ingin kita mengambil waktu sejenak untuk bersyukur loh bahwa ini yang kemarin yang kita punya ditolak orang dan lain-lain ya. Saya rasa besok itu yaitu akan terbayar. Besok tuh saya sudah bisa membayangkan yang tadinya pendapatan kita tuh ya mungkin biasa-biasa aja, besok tuh akan menjadi luar biasa. Besok tuh akan ada sebuah produk, sebuah breakthrough, sebuah produk baru yang belum pernah ada sebelumnya, yang belum pernah memberikan solusi sebelumnya seperti riset ini. Oke. Jadi 11 April 2022 jam 10 pagi akan ada apa? Tadi seperti Monik bilang ya, akan ada Indonesia Brand Representative ageLOC Reset Preview Launch. Oke. Jadi ini launch khusus ya, pre-launch sebetulnya ya, yang hanya diberikan oleh para brand representatif ke atas. Jadi tidak sembarang orang bisa ikut pre-launch besok ya. Jadi kalau Anda masih belum brand representatif, Anda harus mencari orang yang sudah menjadi brand representatif untuk mengambil kuotanya dia kalau dia masih ada kuota. Ya kuota saya pribadi sudah ludes des ya. Tapi kalau misalnya ada yang masih ada kuota, teman-teman minta karena benar-benar besok ini itu spesial banget. Ya, kenapa sih spesial? Jadi untuk pertama kalinya kita mulai berbicara mengenai sebuah kata yang namanya metabolic ya. Ini kata yang awalnya asing ya. Wah, saya juga nama saya Meta. Ya jadi walaupun nama saya Meta, saya juga awalnya nggak tahu apa sih itu metabolik, apa sih saya nggak ngerti apa itu metabolik ya. Jadi kita selama ini tahu mengenai metabolisme, apalagi kita punya sebuah produk yang namanya TR90 yang sangat bagus banget ya. Apa sih itu TR90? Jadi saya suka mengibaratkan badan kita seperti kayak kita lagi makan sesuatu ya, lagi makan nasi kuning ya teman-teman coba ya. Waktu kita makan nasi kuning ya, nasi kuning itu masuk ke dalam mulut kita ya, lalu akan diolah oleh badan kita ya sampai nasi kuning itu akan keluar. Oke. Nah, proses pengolahan si nasi kuning itu bagaimana supaya bisa terolah dengan baik, supaya bisa menjadi energi ya, supaya efisien, supaya nggak banyak lemak yang terkumpul ataupun lemak-lemak yang ada pun juga bisa terolah dengan baik ya. Itu namanya metabolisme. Oke, selama ini kita tahu metabolisme. Tapi sebetulnya ada satu kata lagi yang saya baru belajar nih ya, namanya metabolik. Apa itu metabolik? Dalam proses penguraian si nasi kuning itu ke dalam badan kita nih ya sampai dia keluar. Nah, nasi kuning itu membutuhkan, badan kita tuh membutuhkan enzim, membutuhkan reaksi biokimia dalam badan kita untuk mengolah si nasi kuning itu supaya
bisa menjadi lebih efektif. Jadi bukan cuma ngolah doang ya, harus ada ingredientnya di dalam ya. Kalau dia misalnya pengolahannya bisa lebih baik ya, pasti hasilnya juga lebih baik. Nah, itu adalah metabolik ya. Jadi kesehatan metabolik itu lebih kompleks daripada hanya sekedar pengolahan makanan menjadi energi. Tetapi metabolik itu berbicara mengenai reaksi biokimia yang ada di dalam badan kita. Oke, reaksi biokimia itu memberikan indikator ya, indikator seperti contohnya Oh, kolesterol dia udah mulai nih. atau gula darah itu. Ayah host tolong ada yang mic-nya terbuka. Oke, jadi ini adalah metabolik ya. Jadi metabolik dan metabolisme itu dua hal yang berbeda. Oke, metabolik itu berbicara mengenai kolesterol, mengenai darah tinggi ya. Jadi kalau orang punya metabolisme yang bagus ya, belum tentu metaboliknya itu bagus. Tandanya apa? Misalnya dia tuh udah rajin olahraga, dia itu udah jaga makan, badannya juga nggak gemuk, tapi kenapa dia ada kolesterol? Kenapa dia ada darah tinggi misalnya? Nah, itu adalah proses yang namanya proses metabolik ya. Jadi ini adalah dua hal yang berbeda, oke? Metabolisme dan metabolik itu berbeda ya. Oke, sampai sini kita clear ya, teman-teman ya. Nah, orang kurus tadi seperti saya bilang, tuh ternyata banyak yang tidak sehat secara metabolik. Jadi 2/3 dari orang kurus itu ternyata hanya badannya aja langsing, tetapi kesehatan metaboliknya itu tidak maksimal. Oke, kenyataannya ya 1 dari 8 orang di dunia ini yang sehat secara metabolik, sisanya 7 itu tidak sehat secara metabolik. Ini kenyataan hasil research ya, hasil research. Nah, banyak faktor yang mempengaruhi kesehatan metabolik kita. Oke, kurang gerak, pola makan tinggi lemak ya, obesitas, kurang tidur ya, itu saya banget tuh tadi malam saya tidur jam 3 pagi. Ya, lalu stres, ya rokok, ini semua menyebabkan badan kita tuh semakin lama semakin buruk secara metabolik. Oke. Nah, yang bagus tuh seperti apa sih? Yang bagus itu ya yang makannya sehat, nggak boleh makan junk food, ya yang tidurnya cukup, yang banyak berolahraga, banyak buah dan sayur, nggak merokok, nggak boleh stres. Nah, kira-kira teman-teman di luar sana, lebih banyak orang yang sehat atau yang nggak sehat sih? Ya kan? Saya rasa pasti lebih banyak orang yang nggak sehat. Oleh sebab itu tadi riset menunjukkan bahwa 7 dari 8 orang itu tidak memiliki kesehatan metabolik yang maksimal. Ya, ini yang menyebabkan problem-problem itu mulai datang. Problem apa yang tadi saya bilang? Darah tinggi, ya diabetes atau gula ya, atau kolesterol, trigliserid. Nah, ini penyebab ini semua, oke? Nah, gaya hidup modern kita ya sekarang, apalagi kalau kita tinggal di kota-kota besar seperti Jakarta, ya kita pergi ke kantor aja 1 jam. Ada kadang-kadang yang 2 jam. Saya tadi pagi baru pulang dari sore saya baru pulang dari daerah Cipete. Saya kebetulan naik taksi karena sudah capek banget, sudah nggak kuat nyupir. Terus supir taksinya bilang, "Bu, sekarang macet banget jalanan, Bu. Apalagi kalau hari Jumat Jakarta, Bu. Aduh, nggak bisa gerak, Bu. Bisa mau pergi ke saya biasanya 1 jam, bisa 2 jam." Bayangin ya teman-teman ya. Itulah yang kita hadapi setiap hari ya. Terus juga sekarang dengan adanya WFH ya, kita duduk di depan laptop berjam-jam, oke, mati gaya ya, cuma duduk doang. Jadi lama-lama kadang-kadang kita duduk sambil sebelah kanan kita ada kacang, ada cemilan ya kan. Nah, jadi gimana kita mau bisa hidup sehat? Susah banget teman-teman, semakin lama semakin susah. Ya, dampak gaya hidup tidak sehat itu ya, lama-lama dia akan memproduksi radikal bebas. Dia akan membuat usus-usus kita itu menjadi tidak sehat. Menjadi banyak ketidakseimbangan mikrobiota yang ada dalam usus kita. Ya, dan juga dia pastinya bisa memicu inflammatory imbalance. Apa itu inflammatory imbalance ya? Itu kalau kita biarkan, itu bisa menyebabkan penyakit-penyakit seperti kanker ya. Itu disebabkan oleh inflammatory. Jadi ada peradangan ya. Peradangan itu nggak cuma jerawat yang kita lihat di muka, tapi dalam organ kita tuh juga meradang ya. Dan juga kita punya banyak sekali kesehatan ya gangguan kesehatan yang menimpa organ-organ kita yang penting. Kalau gangguan kesehatan cuma di jempol nggak apa-apa mungkin, tapi kalau gangguan kesehatan di jantung, di paru-paru ya, aduh itu benar-benar luar biasa banget. Oke, nah
Metabolik yang tidak sehat itu ya itu biasanya terlihat dari luar. Jadi kalau badan Anda di dalam itu metaboliknya sudah tidak sehat, dari luar itu kelihatannya mulai kelihatan tuh gampang sakit, oke, lalu gampang capek ya, lalu mulai pegel-pegel ya, atau makan dikit gendut ya, makan dikit darah tinggi naik, makan dikit fatty liver naik ya, atau mungkin banyak jerawat ya, atau susah BAB ya, itu tanda-tanda yang badan kita sudah kasih signal nih, ada metabolic imbalance dalam badan Anda yang mungkin kita nggak tahu. Jadi tapi badan kita udah kasih signal, tapi kadang-kadang kita nggak ngerti. Oke, kita nggak bisa BAB, kita pikir, ah ya udahlah, mana teh plangsing, ya kan. Nah, Anda hanya membetulkan gejalanya aja, ya karena sebetulnya konstipasi atau susah BAB itu cuma tanda, bahwa badan Anda itu udah nggak sehat. Ya, jadi kalau Anda cuma betulin dengan minum teh murus-murus doang ya, itu tidak membetulkan masalahnya. Sama kadang-kadang kita pilek ya, kita pikir aduh kok saya gampang sakit ya, saya dikit-dikit pilek, dikit-dikit batuk. Ya udahlah saya minum obat pilek, minum obat batuk. Tapi kalau Anda terus melakukan seperti ini ya, Anda tuh hanya menyembuhkan ya, mencoba menyembuhkan simptomnya aja. Tetapi Anda tidak sadar bahwa itu sebetulnya tanda yang badan kita kasih. Kamu udah mulai nggak bener nih. Tapi kita mengignore tanda-tanda itu karena kita nggak ngerti. Kita cuma lihat dari luarnya doang. Tapi sebetulnya dalam kita tuh udah rongsok loh. Cuman kita nggak sadar. Oke, nah banyak dari kita berpikir bahwa saya tuh bisa sehat, jaga makan, olahraga. Benar? Saya juga gila olahraga ya. Saya dari kecil selalu doktrin oleh papa saya, kebetulan papa saya adalah dokter, makan yang sehat, olahraga yang banyak. Itu caranya untuk bisa sehat. Betul. Itu betul banget. Ya, tapi apakah cukup hanya dengan makan sehat sama olahraga aja? Ternyata kesehatan metabolik itu juga mempengaruhi badan kita merespon terhadap gaya hidup. Jadi misalnya kita makan sehat, olahraga bagus, tapi badan kita tuh tidak sehat. Ya. Tidak sehat. Itu dampaknya nggak akan maksimal. Sebaliknya, apabila badan kita sehat, mungkin pola makan kita agak jorok dikit ya, mungkin olahraga kita agak males dikit ya, efeknya nggak akan signifikan karena badan kita sehat. Oke, jadi yang penting itu adalah badan kita itu harus sehat. Ya, olahraga dan jaga makan itu hanya membantu, tetapi yang paling penting adalah badan kita harus sehat. Ini adalah sebuah clinical study ya, hasil penelitian terhadap gula darah ya setelah mengkonsumsi makanan dengan kandungan gula tinggi. Oke. Jadi kalau badan Anda sehat ya, metabolisme Anda bagus, metabolik Anda bagus, respons Anda terhadap makanan itu walaupun dia gulanya tinggi atau lemaknya tinggi menjadi lebih baik, menjadi lebih gampang gitu untuk badan Anda mengurai. Jadi yang paling penting adalah badan kita harus sehat. Oke, di sini kita setuju ya teman-teman ya. Nah, metabolisme yang kurang baik akan berakibat kepada gejala metabolik. Jadi metabolik itu sebetulnya udah tanda metabolik dan metabolisme itu berhubungan. Oke, berhubungan ya. Jadi kalau kita punya metabolisme yang kurang bagus ya, bagaimana badan kita mengolah, lama-lama metabolik kita juga ngaco ya. Jadi sindrom metabolik itu adalah signal dari metabolisme yang kurang sehat. Oke, karena gaya hidup kita. Ya, tandanya apa? Misalnya nih ya, kita mulai pergi ke lab, kita cek ke lab ya, lalu kita udah mulai banyak rapot merah tuh, ya rapot merah di lab. Nah, itu adalah pertanda mungkin Anda sudah menderita sindrom metabolik. Ya, biasanya itu tandanya awalnya dari satu. Awalnya Anda mungkin cuma punya darah tinggi doang. Tetapi kalau metabolik Anda nggak dibetulkan, metabolisme Anda juga ngaco apalagi ya. Nah, dari satu bisa jadi dua, bisa jadi tiga. Lama-lama ya akan terjadi namanya komplikasi penyakit. Jadi resiko penyakit menjadi 3 kali lebih besar dibandingkan mereka yang punya metabolisme yang tidak sehat. Oke, jadi metabolik dan metabolisme ini kayak bersaudara. Mereka berhubungan. Nah, teman-teman setelah lebih dari 7 tahun peneliti, jadi penelitiannya itu nggak cuma 1, 2, 3 tahun ya,
tapi 7 tahun. Dan teman-teman ingat ya bahwa kita itu punya lebih dari 500 juta data ekspresi gen. Pharmanex ini, Nuskin ini bukan perusahaan abal-abal, bukan perusahaan kecil, perusahaan yang nggak jelas di mana, nggak tahu di mana ya, yang bahannya juga nggak ada. Tapi kita itu punya data bank terbesar di dunia. Kita punya lebih dari 500 juta. Karena kita mengakuisisi sebuah perusahaan yang namanya LiveGen, itu punya 500 juta data ekspresi gen. Dengan 500 juta data ekspresi gen itu, ya selama 7 tahun penelitian yang sangat teliti dan sangat komprehensif, yang kita punya lebih dari 150 saintis ya, mereka akhirnya menemukan bahwa ada sebuah senyawa loh yang sangat luar biasa ya, yang bisa menargetkan, membetulkan kesehatan metabolik kita. Oke, namanya antosianin. Oke, nah mereka mulai menyelidiki apakah antosianin ini selama ini tercukupi atau tidak oleh penduduk dunia ini. Ternyata ya antosianin dosis yang bagus, dosis yang cukup, dosis yang adequate itu adalah 215 mg per hari. Nah, tapi ternyata di banyak sekali negara di luar sana itu, di Amerika tuh cuma rata-rata 12, di China cuma rata-rata 28. Indonesia apalagi? Ya kita jarang sekali ngelihat yang namanya makanan ungu-ungu ya. Anggur ungu import, harganya 60.000 sekilo. Jagung ungu import, harganya kalau ada kadang nggak ada, ya nggak. Jadi teman-teman makanan orang Indonesia itu, ya itu biasanya jarang yang makanannya itu sifatnya ungu. Biasanya yang setahu saya makanan orang Indonesia itu kebanyakan tempe, tahu, ya oncom, ya enggak ya. Tapi makanan ungu, jagung ungu itu nggak banyak itu dari kita tuh tahu. Kita makan beras itu beras putih orang Indonesia ya. Jarang, berapa sih orang Indonesia yang makan beras hitam? Nggak banyak. Jadi saya di sini bisa melihat bahwa banyak sekali orang-orang yang membutuhkan antosianin ini, dan antosianin ini saat ini benar-benar sebagian besar dari kita itu tidak punya antosianin yang cukup dalam badan kita. Setiap hari kita pakai. Setiap hari kita pakai badan kita untuk olahraga, untuk bermacet-macetan, kita stres di depan laptop, WFH, ya nggak, kita keluarkan antosianin kita. Tapi kita nggak pernah ngisinya kembali. Gimana cara ngisi? Di tempe nggak ada antosianin, di tahu nggak ada antosianin, di oncom nggak ada antosianin, benar nggak? Jadi berapa dari kita itu yang makan ya makanan yang hitam, warnanya nggak ada, gitu kan? Bayangin ya, beli anggur hitam aja itu harganya kalau di supermarket karena bisa 100.000. Makanya kita irit-irit. Padahal satu hari kita butuh 215 mg antosianin. Dan teman-teman ya, kalau kita makan, bisa nggak kita makan makanan yang ada aja? Dari luar kita makan, apakah mencukupi antosianin yang ada? Ya kita harus ingat, makanan sekarang yang ada di luar ini ya, itu zat gizinya jauh berbeda. Saya itu kebetulan penderita anemia. Ya, jadi saya itu tiap hari harus sama dokter harus makan obat zat besi ya. Kalau Anda yang punya anemia Anda tahu rasanya paling nggak enak itu kayak makan pagar, saya bilang ya. Kayak makan pagar sekolahan itu, makan zat besi itu. Jadi saya bilang sama dokter dulu, saya makan bayam aja boleh nggak? Dokter bilang, bayam sekarang sama 10 tahun yang lalu zat gizi jauh berbeda. Antosianin pun juga begitu, dengan adanya pencemaran, polusi yang ada ya kan. Kadar yang kita makan itu semakin banyak kita makan anggur merah atau beras hitam yang kita makan, kita pikir cukup ya. Tapi teman-teman ya, semakin banyak pestisida yang masuk loh. Karena itu semua menggunakan pestisida. Benar nggak? Lalu yang kita makan itu ukurannya gigitan, bite size. Ya, bukan mikronutrien. Sementara yang badan kita butuh itu 215. Jadi waktu Anda makan 1 kilogram beras merah yang masuk ke dalam badan Anda itu nggak 1 kilogram antosianin. Benar nggak? Karena ukurannya pun juga besar, ya harus dicerna oleh badan Anda, membutuhkan waktu untuk dicerna. Begitu udah selesai dicerna ya, nggak keserap semuanya, banyak yang kebuang. Jadi susah sekali untuk bisa makan bergantung hanya kepada dari luar aja. Oke, nah inilah yang menyebabkan akhirnya ya saya memutuskan bahwa saya mendingan minum riset aja deh, kayaknya lebih gampang. Oke, dan juga tidak sembarangan ya makanan ungu itu mengandung antosianin yang efektif untuk membetulkan metabolik.
Ya, antosianin itu banyak. Dari jagung ungu juga itu ada antosianin. Dan antosianin itu adalah tipe antioksidan. Ya, kalau Anda pernah makan, kita punya suplemen namanya Wispan, itu mengandung jagung ungu. Jagung ungu itu juga mengandung antosianin. Di dalam Wispan itu ada antosianin. Tetapi antioksidan itu bermacam-macam. Nggak satu antioksidan bisa betulin semua. Jadi nggak melulu antioksidan itu sama untuk semua kebutuhan badan kita. Ya, badan kita tuh kompleks banget, luar biasa kompleks. Jadi nggak bisa kita makan satu berharap kayak obat magic. Udah kita makan satu, semua yang bisa betulin oleh hanya satu saja. Dan ternyata setelah penelitian bertahun-tahun, peneliti-peneliti kita mulai menyadari bahwa antosianin yang paling efektif untuk membetulkan metabolik kita adanya di cyanidin dan delphinidin. Itu yang paling efektif. Oke. Nah, cyanidin dan delphinidin itu paling banyak ditemukan di makanan-makanan seperti blackcurrants, bilberries, dan black rice. Jadi 3 macam ini, oke? Bukan di jagung ungu, ya. Jadi itu fungsinya beda, oke? Sama-sama ungu, tapi ungunya beda, oke? Kalau ini ungu untuk antosianin untuk metabolik. Jadi beda, teman-teman ya. Jangan kita nyaru semua antosianin kita pikir sama. Ya, enggak. Ya. Jadi antosianin itu Oke. Nah, ini saya bisa lihat ya, teman-teman, kita kalau berharap ini saya dapat di Google dan saya rasa lucu banget ya. Ini semua itu terbuat dari tepung. Ya, tepung. Tapi hasilnya bisa berbeda. Jadi waktu orang bilang, oh di luar sana sebetulnya ada kok, ada suplemen antosianin yang kalau kita buka ya, Anda Google antosianin itu ada perusahaan lain jual antosianin. Tapi kenapa harus antosianin dari Pharmanex? Kenapa harus antosianin dari Nuskin? Ya karena antosianinnya sama, proses pengolahannya beda, hasilnya beda. Ya, kalau antosianin Anda itu bukan terbuat dari tiga benda itu ya, bukan mengandung antosianin Anda itu tidak terbuat dari cyanidin dan delphinidin, terbuat dari benda lain, hasilnya itu tidak sama efektif dengan antosianin yang dari cyanidin dan delphinidin untuk membetulkan metabolik kita. Jadi kita harus tahu bahwa sebetulnya ingredientnya itu harus tepat dan komposisinya harus tepat. Cyanidinnya berapa, delphinidinnya berapa, lalu kadar jumlahnya itu harus tepat, komposisinya harus pas, ya sama kokinya pun juga harus hebat. Makanya kokinya itu saintisnya Pharmanex. Kalau kokinya di tempat lain saya nggak tahu. Tetapi Pharmanex itu kokinya, saya bilang saintisnya ya. Saya bilang itu kokinya itu sangat-sangat luar biasa banget. Sangat-sangat experience banget. Jadi bahannya sama-sama antosianin. Hasil di badan Anda, efektivitas di badan Anda belum tentu sama. Sampai sini kita oke ya? Nah, apa sih kelebihan antosianin yang ada di Pharmanex ini? Oke, nah kita punya antosianin itu bisa membantu nomor 1, membantu meningkatkan mikrobioma yang baik di dalam usus kita. Usus kita itu banyak mikrobioma. Ya, ada yang jelek, ada yang bagus. Nah, kadang-kadang kita berpikir bahwa kita minum Yakult aja untuk bisa membetulkan mikrobioma di dalam badan kita. Apakah itu cukup? Tidak. Ya, dan karena itu juga berpikir bahwa waduh saya udah makan suplemen ini suplemen lain ya. Nah antosianin yang ada ini pun juga bisa membantu meningkatkan pertahanan antioksidan kita, terlebih kepada pembetulan metabolik sindrom kita dan juga menstabilkan gula darah kita ya, dan membantu mendukung keseimbangan inflamasi yang sehat ya, dan bisa membantu inflamasi ini seperti saya bilang ya, ini penting banget untuk membantu penyakit-penyakit yang kalau penyakit yang berbahaya kita nggak usah ngomong, tapi beberapa penyakit berbahaya seperti kanker itu diawali dengan inflamasi. Dan juga membantu mendukung metabolisme tubuh. Maka tadi saya bilang ya, metabolik dan metabolisme itu mereka berhubungan erat. Dan juga membantu mendukung kesehatan organ, termasuk hati dan jantung. Ya, teman-teman, hati Anda kalau sampai rusak atau jantung Anda sampai rusak, Anda tuh punya duit miliaran pun itu juga belum tentu bisa sembuh. Oke. Nah, sekarang
ada beberapa penelitian yang bagi saya wow banget tentang antosianin. Oke, nomor 1, antosianin meningkatkan kesehatan usus. Tadi saya bilang ya, usus kita banyak mikrobioma dalam usus kita. Kita punya bakteri yang bagus namanya Bacteroidetes, itu bakteri yang bagus. Kita punya bakteri yang jelek namanya Firmicutes. Jadi apa namanya? Saya nggak mau membahas terlalu detail karena kita di sini bukan untuk menjadi saintis, tapi ini adalah hasil clinical study yang membuktikan bahwa antosianin itu bisa meningkatkan ya mikrobioma yang sehat di dalam usus yang mengakibatkan kesehatan usus yang menjadi lebih baik, menjadi lebih bagus. Oke, jadi dia membantu meningkatkan Bacteroidetes itu naik sampai 150%. Ya, dan juga dia mengurangi bakteri-bakteri yang jelek itu sampai dengan 25%. Luar biasa ya teman-teman ya. Jadi kita bisa lihat apa namanya efek antosianin terhadap usus. Baru usus ya, baru usus. Nomor 2, gula darah. Banyak nggak orang diabetes? Indonesia adalah negara dengan tingkat peringkat diabetes nomor 6 tertinggi di dunia. Nah, menurut hasil penelitian, Indonesia adalah negara dengan tingkat diabetes nomor 6 tertinggi di dunia. Kita punya 260 juta penduduk, 280 juta sekarang ya penduduk Indonesia. Berapa banyak penduduk Indonesia yang menderita penyakit gula darah, penyakit diabetes. Dan diabetes itu adalah mother of all disease. Kalau Anda sudah kena diabetes, ya itu sudah seumur hidup, vonisnya most likely Anda harus minum obat seumur hidup. Banyak nggak teman-teman di sekitar kita yang punya resiko diabetes, yang setiap hari minum obat diabetes ya, dan obat diabetes itu bukan obat yang memang kita perlu minum obat diabetes untuk menurunkan diabetes kita, tetapi dia juga memiliki side effect yang juga berbahaya untuk badan kita. Oke, nah research antosianin kita itu bisa membantu menstabilkan gula darah. Oke, dan hebatnya adalah ya mereka mengkonsumsi antosianin setelah mengkonsumsi makanan berlemak menunjukkan kenaikan gula darah yang lebih pelan. Artinya apa? Kalau tadinya kita punya diabetes, begitu Anda makan gula dikit langsung diabetesnya naik. Minum obat diabetes. Gula darah dikit, Anda makan manis dikit aja, Anda makan gula aja, Anda makan beras, nasi ya, Anda makan nasi aja, dikit aja, langsung gula darahnya naik. Minum lagi obat diabetes. Lama-lama Anda akan tertumpuk dengan obat diabetes yang sangat banyak dalam badan Anda. Oke. Dan tapi antosianin ini bisa menekan. Jadi Anda mungkin makan agak sedikit manis ya, tapi diabetes Anda nggak cepat naik daripada sebelumnya. Ya ini adalah apa namanya efek yang diberikan oleh antosianin. Dan ya antosianin kita itu ya bahkan sudah dicek. Gula darah itu banyak bisa dicek dengan baik. Gula darah sewaktu ya, gula darah puasa. Tapi yang paling akurat dari pengecekan gula darah adalah pengecekan HbA1c. Karena HbA1c itu adalah kadar gula rata-rata Anda yang ada dalam darah selama 3 bulan. Anda bayangin ya, antosianin kita itu, riset itu bukan hanya gula darah yang sewaktu. Jadi dia bahkan bisa membetulkan HbA1c Anda. Gila, ini luar biasa banget loh. Luar biasa banget. Berapa dari teman-teman sekeliling kita. Ya, bahkan atau mungkin kita sendiri yang hadir malam ini yang sudah mencari cara, apa ya? Solusi gimana cara yang menurunkan gula darah kita ya. Saya saking excitednya loh teman-teman ya, jadi mohon maaf kalau saya teriak-teriak. Aduh, saya benar-benar ya ini banyak banget loh orang tuh yang mencari solusi selama ini. Akhirnya kita punya ya. Dan ketiga, dia membantu menstabilkan inflamasi dalam tubuh. Tadi saya bilang inflamasi dalam tubuh itu berbahaya kalau dibiarkan terus-menerus ya, karena inflamasi itu bisa mengarah kepada penyakit-penyakit yang serius seperti kanker dan lain-lain. Oke. Nah, ini kita ada research yang diberikan kepada sampel tikus ya, dan kita bisa lihat ya langsung terjadi penurunan. Oke, penurunan inflamasi ya yang terjadi dalam usus. Oke, jadi peningkatan permeabilitas usus. Nah, ini bagus banget ya. Bahkan setelah diberikan tuh langsung cepat turun. Jadi bagus banget nggak? Ya, apalagi sekarang teman-teman salah satu inflamasi yang sering terjadi di usus itu penyebab colon cancer. Banyak nggak orang yang menderita kanker usus atau colon cancer? Banyak banget. Colon cancer juga adalah satu pembunuh yang paling bahaya sekarang yang ada di Indonesia. Oke, dan kita sudah ada solusinya. Bukan solusi ya, kita ada riset yang bisa membantu menekan inflamasi dalam usus dan bisa membantu mencegah colon cancer. Oke, luar biasa banget ya. Ya. Lalu berikutnya teman-teman ya. Oke, kita punya berapa banyak dari teman-teman Anda atau mungkin Anda sendiri yang punya fatty liver?
Biasanya kalau orang gemuk kebanyakan fatty liver. Banyak orang menderita fatty liver. Fatty liver itu adalah peningkatan lemak di dalam liver Anda, di dalam hati Anda. Hati itu kayak spons, kayak kita cuci piring itu tuh spons. Nah, lemak itu akan masuk ke dalam spons itu. Nah, dan dia menjadi getas ya. Kebetulan saya orang interior, kalau Anda cek, Anda buka septic tank, Anda bisa lihat itu minyak-minyak yang ada ya, itu pengedapan yang ada dari sampah-sampah itu keras, getas. Sama lemak itu sifatnya getas dalam sel, dalam liver kita. Nah, kalau itu kita biarkan, fatty liver itu kita biarkan, itu bisa menyebabkan kanker hati, sirosis hati. Ya, dan banyak sekali penderita sirosis hati di Indonesia. Jadi ini adalah sebuah riset yang Anda bisa lihat. Orang yang punya fatty liver, ya, orang yang punya fatty liver itu biasanya banyak lemak. Biasanya livernya itu tertimbun lemak. Makanya dia bisa fatty liver. Dan kalau kita lihat di bawah mikroskop itu bentuknya seperti itu. Livernya dipenuhi banyak sekali sel-sel lemak. Sel lemak itu besar-besar, bulat. Sel lemak itu lebih besar daripada sel darah, ukurannya di besar. Nah, tapi ya orang yang sehat itu seperti yang paling kanan. Sel livernya itu tidak banyak dipenuhi oleh lemak. Nah, bayangkan ya, riset ini diuji coba kepada orang yang punya high fat diet ya, atau sel fatty liver itu yang banyak lemaknya. Ketika dia mengkonsumsi riset, efeknya itu sama seperti orang dengan liver yang sehat. Ya, jadi artinya apa? Kalau Anda punya fatty liver, Anda makan makanan berlemak, liver Anda pasti akan langsung bereaksi. Ya, mungkin Anda nggak akan kerasa waktu masih dalam bentuknya fatty liver, karena fatty liver itu tidak memberikan efek langsung ya, tapi itu endapan terus menerus. Tapi dengan si riset Anda bisa makan, bukan berarti habis itu riset Anda terus makan sate padang terus ya enggak juga. Kalau yang dibetulkan sama yang Anda hanya membutuhkan 215 mg antosianin, tapi Anda makannya ngerusaknya sama kalori yang puluhan ribu, yang masuk akal juga ya. Jadi harus balance. Tapi paling tidak riset ini membantu menekan. Jadi waktu Anda makan makanan berlemak, efek di liver itu tidak sesignifikan daripada apabila Anda tidak melakukan apa-apa. Akibatnya Anda minum obat terus ya. Jadi bagi saya riset ini bagus banget, ibaratnya obat diabetes tapi natural, obat fatty liver tapi natural, obat anti colon cancer tapi natural gitu loh, mencegah colon cancer tapi natural. Ya luar biasa banget nggak efek ini. Dan ini juga yang saya paling amazed banget ya. Riset membantu menciptakan metabolik tubuh yang lebih sehat. Oke, kita bisa lihat di sini ya. Ini adalah heat wave ya, kita heat gene ya. Kita bisa lihat ini heat map. Heat wave merek sepatu ya, heat map. Maklum ya teman-teman ya. Jadi kita bisa lihat heat map orang yang sehat, oke, dan orang yang diberikan antosianin. Teman-teman bisa lihat ya, orang yang mengkonsumsi antosianin itu heat map-nya itu mirip dengan orang yang sehat secara metabolik. Luar biasa ya. Luar biasa banget. Ya kita bisa lihat nih kesehatan liver, kesehatan lemak ya, otot ya, lalu pankreas juga ya, mirip antara orang yang sehat dengan orang yang diberikan antosianin riset. Antosianin harus antosianin riset ya. Kalau antosianin yang lain saya nggak tahu efeknya bagus kayak gini apa enggak, tapi kalau riset saya bisa jamin bagus banget. Oke. Jadi nggak ada salahnya ya, maksud saya ini ada sebuah terobosan baru, dan yang memiliki antosianin dengan kualitas seperti ini itu hanya riset doang, dan riset itu hanya dikeluarkan oleh Nuskin, oleh Pharmanex, enggak oleh perusahaan-perusahaan lain. Oke. Ya. Nah, siapa saja yang membutuhkan age-lock riset? Oke. Saya masih sehat kok. Saya nggak sakit. Saya masih oke semuanya. Tapi saya itu tiap hari lembur kerja di kantor. Saya itu stres, saya itu makannya di luar terus karena saya kalau sampai rumah itu udah nggak keburu makan. Jadi sebelum pulang dari kantor saya mampir dulu, saya makan McDonald lah, atau saya makan apalah, pokoknya saya makannya di luar terus tiap hari. Lalu di kantor pun juga saya nggak banyak bergerak karena saya harus di depan laptop terus, saya harus standby, saya harus buka rapat, saya harus buka meeting, saya harus menjawab pertanyaan bos ya. Saya harus standby nanti kalau dicari sama bos. Dan saya juga nggak suka makan sayur. Apakah Anda seperti itu? Ya, saya sehat.
Tapi saya punya baby di rumah yang harus saya urusin setiap malam. Bangun, saya harus nyusui. Aduh, saya juga mungkin masih baby blues karena baru melahirkan. Ya, saya sehat, tapi saya itu masih muda. Kok saya masih muda? Saya masih ABG, tapi saya punya kebiasaan setiap malam setiap hari saya suka main gadget, ya saya suka pergi clubbing, pulang pagi, ya saya juga PR sekolah tuh banyak banget ya. Saya sehat, tapi saya itu sudah mulai berumur, sudah mulai berusia. Nah, saya juga badan saya udah nggak seperti waktu saya muda dulu. Saya rajin olahraga, tapi saya sehat. Banyak orang seperti itu kan. Ngapain saya beli antosianin? Ngapain saya beli riset? Orang saya masih sehat kok. Tapi kalau Anda punya habit seperti ini, ya bukan berarti ya Anda tidak butuh riset. Karena riset ini itu adalah pencegahan, bukan pengobatan. Lebih baik Anda mencegah sebelum Anda mengobati, betul kan? Jadi riset ini membantu Anda. Usia muda dan berat badan ideal bukan jaminan bahwa Anda tuh sehat secara metabolik. Jadi bagi saya menjaga kesehatan saya dengan riset. Oke, nah 2 tablet riset itu setara dengan 215 mg antosianin. Oke, jadi 2 tablet, bukan 1 tablet ya, 2 tablet. Kenapa harus mengkonsumsi 2 tablet? Karena 2 tablet itu 215. Kita ini dewasa, berat badan kita juga bukan 12 kilo. Jadi kita butuh 215 mg. Kalau berat badan Anda 50 kilo atau sudah dewasa, Anda hanya minum riset 1, apakah efektif untuk badan sebesar gini? Itu ibaratnya Anda punya truk ya, Anda mobil truk, tapi tangki bensinnya kayak tangki bensin motor bebek. Nggak bisa kan? Nggak akan bisa karena beban yang harus Anda tumpu setiap hari itu membutuhkan tangki bensin lebih besar daripada tangki bensin motor bebek. Jadi sama, oke? Sebagai seorang dewasa kita butuh 215 mg antosianin, nggak kurang. Jadi Anda harus minum 2 tablet antosianin, bukan 1, apalagi setengah diirit-irit ya. Jadi aduh teman-teman, kalau Anda ngirit-ngirit ya menjaga kesehatannya, kalau sakit itu 8,7 juta itu cuman buat buka kamarnya kadang-kadang nggak cukup. Jangankan macam-macam, semalam aja kadang-kadang nggak cukup loh. Ya, jadi sehat itu penting banget. Oke, jangan diirit-irit ya, jangan diirit-irit. Oke. Nah, saya jujur saya belum pernah mencoba riset. Saya nggak kebagian kemarin waktu launching Singapura. Ya, tapi saya begitu melihat banyak sekali testimoni riset. Ya, bayangin ya teman-teman ya, kalau Anda mungkin seperti si Emily ini ya, dan dia susah tidur. Saya juga seperti itu. Saya punya insomnia parah. Ya, tapi saya benar-benar excited banget karena saya melihat Emily aja bisa loh, umur 51 ya. Saya belum 51, tapi dia aja bisa memiliki kualitas tidur yang lebih baik. Badan pun juga lebih ramping. Wah, mau banget saya. Oke, lalu kita juga punya testimoni dari Yohana ya, kita bisa lihat kuku rapuh itu ya bisa menjadi lebih bagus. Banyak ke orang menderita penyakit seperti ini, banyak banget ya. Kalau kita ke salon tuh banyak orang tuh benerin kukunya. Ya, tapi dengan riset dibantu menjadi lebih sehat. Ya, lalu ini juga orang yang menderita diabetes, tadi yang saya bilang kan itu teorinya. Nah, ini ada hasil labnya loh. Berarti bukan cuma saya ngomong doang, tapi ada hasil labnya membuktikan bahwa benar level gula darah itu berkurang ya. Dan juga ini yang sangat amazed ya, aman nggak sih buat buat ibu hamil? Aman banget teman-teman ya. Ibu hamil pakai riset, lihat nih ya. Kadang waktu kita hamil kita punya eklemsia ya. Kita punya penyakit yang waktu kita nggak hamil itu penyakit nggak ada, tapi ketika kita hamil tiba-tiba penyakitnya muncul, bayangin ya. Nah, atau mungkin karena kita harus makan banyak supaya kita baik untuk janin, tapi makan banyak itu juga punya dampak buruk. Nah, riset ini menjaga banget kesehatan kita. Jadi walaupun kita hamil pun ya riset itu aman banget. Yang hamil aja aman, apalagi nggak hamil, oke? Nah, lalu ini juga tadi darah tinggi, ini darahnya rendah, aman nggak? Saya juga punya darah rendah, aman banget. Ya, jadi teman-teman ya, biasanya kalau kita punya darah rendah itu, saya tuh suka pingsan ya, suka lemes ya kan, nggak bergairah. Gimana saya darah rendah aja bawel kayak gini, apalagi kalau nggak darah rendah ya. Ya, tapi benar saya punya darah rendah. Jadi saya sangat looking forward banget daripada saya kemana-mana. Dulu saya nggak bisa nyupir loh, saya nggak bisa nyupir mobil karena takut saya pingsan gitu. Tapi sekarang dengan adanya
vitamin-vitamin dari Pharmanex, badan saya menjadi lebih sehat. Dan saya yakin dengan riset badan saya akan menjadi lebih sehat lagi. Oke, dan ini juga kita bisa lihat ya, ini varises ya. Varises juga membaik. Lalu kita bisa lihat selulit juga membaik ya. Waduh, ini luar biasa banget ini. Selulit ini susah banget dibenerin ya. Bahwa kalau kita nge-gym, kita hapus segala macam juga susah banget. Tapi riset wow banget kan. Ini juga anak umur 18 tahun, aman nggak anak-anak minum riset? Aman banget ya, bahkan umur 8. Sekarang anak-anak kecil itu, ya maksudnya anak yang masih muda, itu banyak sekali yang sudah sakit. Bayangin ini umur 18 sudah punya fatty liver loh. Banyak sekali yang saya jumpai anak-anak kecil itu sudah mulai punya penyakit aneh-aneh. Kenapa? Karena gaya hidup mereka, karena pola makan mereka setiap hari ya, KFC ya, gampang fast food setiap hari, dan juga sedatif, kurang gerak. Zaman dulu saya kecil kerjanya itu main layangan, ya saya dulu kecil naik pohon main layangan. Kalau sekarang anak-anak saya mainan gadget tiap hari, bayangin ya. Jadi bagi saya luar biasa banget. Bahkan orang ABG aja aman banget loh minum riset ini. Nah, lalu sekarang permasalahannya kenapa sih kenapa sih harus riset yang dari Nuskin? Kenapa nggak dari perusahaan lain? Tadi sudah saya bilang ya. Nuskin itu bukan perusahaan abal-abal ya teman-teman ya. Nuskin itu perusahaan gede banget ya. Dan Nuskin itu punya teknologi yang sangat luar biasa. Jadi kalau saya memasukkan sebuah pil ke dalam mulut saya nggak mau saya masukin pil ini 10 tahun lagi tiba-tiba saya kena sakit yang enggak. Tiba-tiba saya kena efek samping yang boten-boten, saya nggak mau. Jadi apapun yang masuk ke dalam mulut saya harus punya long term effect. Karena saya nggak mau sehat hari ini, 10 tahun lagi saya nggak sehat. Tapi saya bisa yakin banget ketika saya memasukkan sesuatu yang dibuat oleh perusahaan ini, itu aman banget. Ya, karena Nuskin ini juga sudah punya teknologi namanya Age Lock. Age Lock ini membantu kita untuk menjadi lebih sehat dan lebih muda. Ya, banyak perusahaan di luar sana itu mengklaim mereka bisa membuat kita menjadi lebih sehat. Saya selalu bercerita, kalau ada 2 orang, yang satu sehat dan yang satu nggak sehat, sama-sama kena penyakit, ya pasti yang badannya sehat itu bisa lebih melawan penyakit itu. Setuju? Ya, itu namanya antioksidan, itu namanya imun. Bayangin ya, kita sudah mengeluarkan sebuah suplemen ya yang mengatasi hal itu 20 tahun yang lalu, namanya Life Pack. Sekarang kita sudah tidak berbicara mengenai sehat. Sehat itu penting, tapi kalau ada 2 orang, yang satu sehat dan muda, sama-sama kena penyakit. Yang mana yang lebih bisa cepat recover? Yang sehat dan muda. Dan itu hanya ada di teknologi Age Lock. Bayangin ya, nggak ada di luar sana. Jadi kalau di luar sana itu cuma sehat, di kita itu sehat dan muda. Makanya kita bisa membetulkan sampai ke sumbernya. Banyak di luar sana, waktu Anda batuk, Anda dikasih obat batuk. Waktu Anda pilek, Anda dikasih obat pilek. Tapi ya batuk itu disebabkan oleh virusnya. Selama virusnya itu masih ada dalam badan Anda, batuk itu nggak akan sembuh. Jadi kita harus tahu sumber permasalahannya apa. Sama seperti metabolik ini. Ketika metabolik Anda itu tidak bagus, ya Anda akan mengeluarkan simptom-simptom itu. Tapi selama ini kalau kita mulai ini pegel-pegel, yang ada kita lakuin apa? Pasang koyo, oke, kerokan. Oke, tapi apakah menyelesaikan? Enggak. Selama metabolik Anda itu tidak sehat, selama metabolik Anda itu masih nggak betul, penyakit ini masih ada. Jadi bayangin ya teman-teman ya, Nuskin itu bisa membetulkan sampai ke sumbernya. Dan ini nggak ada lawannya. Oke? Nah, proses farmasinya, pemilihan bahan, seleksi tadi yang saya bilang. Saya nggak mau masuk hari ini, 10 tahun lagi ada efek samping. Kenapa saya memilih suplemen riset yang dikeluarkan oleh Nuskin, oleh Pharmanex? Karena pharmaceutical standard mereka itu tertinggi di dunia. Setiap perusahaan farmasi itu punya standar masing-masing. Setiap negara juga punya standar pharmaceutical standard. Yang paling tinggi di dunia itu adalah 6S. Bayangin Pigeon.by itu hanya 4S, kita 6S. Ya, jadi bagaimana selection-nya, pemilihan bahan, sourcing, spesifikasi, standarisasi, keamanan, bahkan ya mereka punya uji pemakaian jangka panjang. Jadi mereka menyelidiki, makanya suplemen Nuskin itu bayangin ya, dengan 500 juta data ekspresi gen aja mereka butuh 7 tahun loh buat menyelidiki, buat sebelum mengeluarkan riset. Jadi bayangin, makanya
saya di luar sana itu sekarang lagi heboh ya harus vaksin. Saya itu jujur saya tuh orang yang sangat-sangat hati-hati ya. Saya apa namanya tidak against vaksin, tidak. Saya tidak against vaksin. Tapi saya selalu ingin tahu sebuah perusahaan sebuah apa yang masuk dalam badan saya ini ya, disuntikan dalam atau secara oral itu efeknya itu seperti apa sih gitu. Efeknya saat ini, efeknya minggu depan, efeknya bulan depan, efeknya tahun depan itu seperti apa gitu. Jadi bagi saya itu penting banget. Saya tuh mau tahu gitu apa sih masukin dalam badan saya. Tapi dengan standar 6S ini paling nggak saya lebih aman. Saya tahu bahwa yang masuk ke dalam badan saya itu hanya the best. Oke. Nah, banyak dari kita mungkin sudah mengkonsumsi yang namanya TR90. Masih butuh nggak sih saya mengkonsumsi riset? Butuh banget. Karena TR90 dan riset itu bekerja di dua hal yang berbeda. TR90 itu membutuhkan metabolisme. Riset membutuhkan metabolik. Oke, jadi ini dua hal ya. Tadi yang saya sudah cerita di awal, oke, mungkin saya nggak usah ulangi lagi. Jadi itu dua hal yang berbeda. Ketika metabolik dan metabolisme Anda menjadi lebih bagus, menjadi lebih baik, pasti efeknya lebih luar biasa banget. Jadi Anda harus wajib mengkonsumsi TR90 dengan riset. Bagus banget, saya rekomen banget. Untuk Anda yang sudah selesai TR90, Anda harus mengkonsumsi riset. Dan berapa lama sih kita harus mengkonsumsi riset? Sampai Anda sudah tidak pakai lagi badan ini. Oke, nah berikutnya saya sudah mengkonsumsi, saya sudah mengkonsumsi duo. Saya masih butuh nggak mengkonsumsi riset? Butuh banget karena duo dan riset itu membutuhkan dua hal yang berbeda. Riset sekali lagi metabolik. Duo itu membantu perbaikan sel dan perlindungan antioksidan. Oke, nah teman-teman bayangkan ya, Anda punya mobil kan di rumah atau Anda punya motor di rumah. Oke, motor Anda itu ya punya ban. Oke, kalau ban Anda rusak, Anda ke tukang ban, butulinnya ke bengkel ban. Oke, lalu Anda juga punya mesin. Kalau mesin Anda rusak, Anda betulinnya ke bengkel mesin. Oke, Anda punya oli. Kalau oli Anda rusak, Anda betulinnya ke tukang oli, benar nggak? Jadi bayangin ya, mobil itu kompleks. Anda nggak bisa cuma pakai oli doang, ya, bannya nggak usah dibenerin, cuman olinya aja yang diservis, berharap mobil itu akan berjalan dengan baik terus menerus bertahun-tahun, pasti mulus, ya nggak bakal rusak, nggak mungkin, ya nggak. Sama badan kita juga kayak gitu. Badan kita itu bukan terdiri dari hanya satu aja. Jadi makanya kenapa saya mau konsumsi duo, saya sudah mengkonsumsi TR90 7 tahun yang lalu, luar biasa banget ya nanti. Saya mengkonsumsi duo, saya mengkonsumsikan dan saya akan menambah dengan riset karena badan saya itu kompleks, nggak bisa hanya satu suplemen membetulkan semuanya. Nggak ada suplemen magic seperti itu. Mobil Anda aja itu kompleks, apalagi badan kita. Badan kita itu harganya jauh lebih mahal daripada mobil, bahkan lebih mahal daripada Ferrari. Ya, kalau mobil kita Ferrari itu masih lebih murah daripada harga satu badan kita. Jadi badan kita tuh kompleks, nggak bisa hanya dengan satu suplemen aja. Oke, nah kalau saya menggambarkan suplemen kita ya seperti ini. Setiap hari ini yang kita makan, ya kita memasukkan makanan ini ke dalam mulut kita semuanya nih, ya kan? Makanan yang penuh dengan glukos, penuh dengan fruktos, penuh dengan lemak, ya kan? Lalu akan diolah oleh badan kita. Dengan metabolik kita, ya kita juga punya faktor genetik, kita juga punya faktor hormon di sini ya. Dan setelah itu ya, kalau kita mempunyai metabolisme, kita diolah oleh badan kita ya, dan ya itu yang bekerja metabolisme kita dalam badan kita. Ya, kalau metabolisme kita bagus, hasilnya juga akan bagus. Kalau metabolisme kita tidak sehat, Anda bisa lihat ya ini ya banyak penumpukan ya, lebih banyak penumpukan residu-residu daripada Anda yang punya metabolik yang sehat. Oke, jadi ini bedanya. Oke, ini saya ingin menjelaskan mengenai apa yang terjadi dalam badan kita. Oke, nah yang Anda bisa lihat ya di sini ada glikogen, ada fat, sel fat dan lain-lain ya. Nah, Anda bisa lihat ini. Nah, setelah itu dia akan diolah oleh badan kita ya. Kita akan mengeluarkan hasil olahan metabolisme kita itu ya dalam bentuk fisikal aktivitas kita sehari-hari ya, kegiatan kita. Oke, ini cara kerja badan kita secara umum. Oke, cara kerja badan kita. Sekarang di mana suplemen-suplemen itu? Oke, saya ingin menerangkan ya. Riset itu membetulkan ini. Jadi waktu Anda mengolah makanan yang Anda masuk ini ya, Anda punya metabolik yang mengolah. Nah, ini gunanya riset. Dia membetulkan metabolik Anda. Oke. Genetik kita nggak bisa rubah. Hormon juga
produk kita tuh tidak ada hubungannya dengan hormon. Itu hormonal itu udah dalam badan, itu sebuah struktur yang sangat kompleks lagi ya. Tapi paling enggak metaboliknya kita betulkan dengan riset. Oke. Lalu membetulkan metabolisme tubuh. Kita punya TR90 ya untuk membetulkan metabolisme tubuh supaya jadinya seperti yang di atas, enggak seperti di bawah, supaya lebih efektif pengolahannya. Nah, lalu setelah itu waktu kita mau mengeluarkan energi, kita mau yang namanya duo. Dia membantu apa? Kita punya R-square. R-square membantu meningkatkan energi expenditure kita. Jadi kita bisa lebih pembakarannya lebih efektif. Kalau Anda yang suka berolahraga, VO2 max Anda juga lebih bagus, ya kan? Itu kerjanya si R-square. Lalu badan Anda, si Wispan, melindungi antioksidan dalam badan Anda supaya Anda nggak gampang cedera, supaya Anda juga inflamatorinya juga lebih bagus, ya kan? Regenerasi selnya juga lebih bagus. Ini adalah kerjaan si Wispan. Jadi Anda bisa lihat dalam siklus ini kita butuh riset, kita butuh TR90 dan kita butuh duo. Dan ini semua adalah age lock. Oke, luar biasa ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita cuma punya berapa jam lagi sekarang menuju jam 10 ya. Sekarang jam 8. Jam berapa jam lagi ya? Aduh, saya udah nggak bisa ngitung deh. Pokoknya less than 24 hour kita akan launching sebuah pre-launch. Produk ini sebetulnya akan datang mungkin awal tahun depan ya atau akhir tahun ini, saya nggak tahu ya, tergantung. Kemarin aja harusnya bulan Maret, sekarang mundur jadi bulan April ya. Jadi saya juga nggak tahu, tapi masih cukup lama, akan datang beberapa bulan lagi. Besok tanggal 11 jam 10 akan ada pre-launch, rebutan, kita mau rebutan. Di mana-mana itu sold out dalam hitungan menit, dalam hitungan jam, udah sold out di mana-mana. Pertanyaan saya adalah Indonesia, besok kita mau sold out berapa lama? 1 menit, 2 menit, 3 menit, ya. Dan apakah hasil sold out besok itu termasuk Anda, atau Anda cuma nonton aja, lihat, ih bagus ya, tapi udahlah saya nggak beli. Kalau Anda ketinggalan besok, ya baru bisa beli lagi tuh nanti akhir tahun depan loh. Jadi ini bagus banget, sebuah produk yang sangat revolutionary, ya hanya akan keluar besok. Harganya pun besok tuh khusus. Ya, harganya pun besok tuh khusus. Nanti kalau keluar tahun depan tuh harganya nggak kayak besok. Jadi saya selalu bercanda kalau saya cerita sama customer saya bilang, ini barang bagus banget. Harganya ibaratnya kalau di saham itu harga IPO. Tapi kalau IPO itu bisa setelah IPO, setelah di launching ya, itu bisa naik, bisa turun. Tapi kalau ini nggak bakal bisa turun. Saya 7 tahun yang lalu saya menyaksikan pre-launch-nya Wispan. Waktu itu Wispan itu dijual harganya 13 juta untuk 10 botol. Sekarang Wispan itu harganya 16.500.000. Jadi selalu pre-launch itu selalu lebih murah. Tapi jumlahnya terbatas, waktunya juga terbatas, harus rebutan. Jadi kalau Anda bisa Anda memutuskan malam ini, besok Anda langsung order, nggak usah nunggu sampai tahun depan lagi. Benar nggak ya? Jadi harganya ini ya 8,7 juta. Oke, ini sekarang setiap brand rep cuma punya alokasinya 10 ya, Nuskin baik banget. Kita ditambah 10 lagi, tapi jujur saya udah ludes. Jangan minta ya, jatah saya udah habis, oke? Jatah saya udah habis, jangan minta. Saya udah lama jatah saya udah nggak ada. Makanya saya udah tahu telakin saya udah nggak ada, oke? Tapi teman-teman ya, cari teman Anda yang mungkin masih ada ya, yang masih biar masih ada, ambil deh, bener ya. Saya bilang ini produk bagus banget ya, dan nggak semua orang tahu, oke? Nah, 11 April besok Indonesia Brand Representative Age Lock Reset Preview Launch. Teman-teman, are you ready? Ya. Dan saya tahu sehat itu mahal, ya. Tapi saya juga tahu bahwa sakit itu lebih mahal lagi. Badan saya itu mahal. Jadi saya kalau minum suplemen, saya mau suplemen bukan suplemen yang mahal, tapi suplemen yang bagus, yang worth it banget harganya. Bagi saya 8,7 riset itu murah banget. Karena dengan kualitas riset, itu harganya itu, saya juga waktu dengar, cuma 8,7, murah banget dengan khasiatnya dia yang sangat luar biasa itu 8,7 is worth it banget. Ya karena kesehatan kita adalah investasi jangka panjang terbaik dan akan terasa di saat kita paling membutuhkannya. Waktu Anda sudah di rumah sakit, waktu Anda sudah harus transplantasi ginjal, baru Anda tahu sehat itu mahal. Saya punya cerita teman-teman, ya kakaknya teman saya ya, dia mau ganti ginjal, oke? Operasi ganti ginjal itu harganya 1,1 miliar operasinya doang. Ini beneran. Ternyata ginjal itu bukan diganti, ditambah, oke? Jadi proses operasi itu 1,1 miliar. Dan
Sebelum operasi itu, dia harus menunggu selama 3 tahun. Karena ginjal itu nggak mudah untuk diganti. Ada pengadilannya ya. Dia harus melalui proses, harus direview ini betulan mengganti apa enggak ya. Dan selama 3 tahun menunggu itu, dia itu cuci darah. Seminggu 3 kali. Teman-teman tahu nggak biaya cuci darah? Kalau di rumah sakit, menurut dia ya, kalau di rumah sakit yang agak mahal mungkin bisa 5 juta sekali cuci darah. Tapi kalau di rumah sakit yang mungkin agak lebih murah, ya harganya mungkin bisa lebih murah 3 juta, tapi Anda harus nunggunya lebih lama. Dan dia untuk bagi dia udah dengan kondisi gitu tuh susah banget. Saya ketemu dia tuh baru habis cuci darah. Dia baru habis cuci darah, saya ketemu dia di lantai 2. Baru habis pulang dari rumah sakit. Rumah sakitnya cuma deket banget ke tempat kita ngopi. Dari bawah dia mau naik ke atasnya udah ngos-ngosan. Dan dia umurnya baru 53 tahun. Saya tanya dia, "Bang, kenapa kok bisa gini?" Saya mengkonsumsi obat darah tinggi selama 15 tahun. Dan efek jangka panjangnya, ginjalnya rusak. Ya, jadi menurut dokter itu karena dia mengkonsumsi obat darah tinggi selama 15 tahun. Kalau hari ini teman-teman ada solusi supaya Anda tidak usah minum obat darah tinggi, supaya metabolik Anda dibetulkan dan Anda tidak usah tergantung dengan obat. Apakah menurut Anda ini adalah solusi yang bagus? Apakah menurut Anda ini adalah solusi yang harus Anda ambil atau Anda hanya lewatkan saja? Keputusan di tangan Anda karena badan Anda adalah milik Anda. Saya di sini hanya bisa sharing, tapi saya yakin ya, Anda tahu yang terbaik untuk diri Anda. Dan Anda akan mengambil keputusan malam ini dan besok Indonesia, mari kita habiskan seluruh riset yang ada. Thank you dan saya berikan kepada MC saya yang cantik, Monik. Terima kasih teman-teman, jam 10 pagi, jangan sampai ketiduran. Karena kalau Anda ketiduran akan dihabiskan oleh yang lain. Thank you. Wah, thank you sekali atas sharing yang luar biasa malam hari ini. Nah, teman-teman, saya sendiri sangat bersemangat dan exciting ya. Saya juga sudah prepare untuk besok. Jadi teman-teman jangan lewatkan kesempatan kali ini. Karena seperti tadi sudah dikatakan oleh speaker kita Christila Meta, bahwa untuk mencapai kesehatan yang sempurna itu kita perlu membayar harga. Ya, karena kalau kita bilang bahwa sehat itu mahal, tahukah Anda bahwa ternyata sakit itu jauh lebih mahal, ya? Dan kita seringkali tidak menghargai kesehatan itu ketika kita masih mempunyainya, dan kita harus membayar harga sangat mahal ketika kesehatan itu sudah tidak lagi ada di tangan kita. Jadi jangan ragu. Buat malam hari ini teman-teman yang sudah mendengarkan sharing malam hari ini dan masih ragu-ragu mau beli enggak, ambil enggak gitu. Aduh, jangan pikir-pikir lagi, segera ambil keputusan ya, segera hubungi teman-teman yang sudah mengundang Anda malam hari ini ya.